Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selalu, dan tidak ada kalimat yang layak untuk selalu kita hanturkan kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sampai ke tempat ini, dan alhamdulillah antum semua menunggu ustadznya sampai ke sini ya. Alhamdulillah. Dan juga ana minta maaf karena ada sedikit trial error ya dari jadwal yang sudah ditentukan. Alhamdulillah tapi bisa nyampai juga ke sini. Alhamdulillah, ini karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dan selalu untuk kita syukuri bersama. Alhamdulillah. Dan kita juga ingat selalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala selalu dan akan selalu memuliakan anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam itu dengan dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, takrimun 'am. Kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum untuk seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang ditafsirkan di ayat ini oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan keturunan Nabi Adam alaihi salam di dalam bentuknya yang paling sempurna. Kita lihat manusia bisa berjalan tegak. Makanan manusia itu macam-macam. Yang dikatakan omnivora ya, kalau di ilmu pengetahuan, macam-macam. Kalau kita lihat makhluk-makhluk yang lain, apa sih makanannya? Jin, kita lihat makanannya apa? Kata Nabi SAW apa? Tulang dan kotoran. Hewan-hewan makan apa sih hewan-hewan? Apa bermacam-macam seperti kita makan? Ada nasinya, ada tempe, ada tahu, ada sambal, ada ini. Hanya manusia yang bisa seperti ini. Makhluk yang lain tidak bisa. Itu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada Bani Adam, seluruh manusia. Tetapi di sana ada kemuliaan yang disebut takrimun khas, kemuliaan yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aulia Allah, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan hidayah kepada hati mereka, menerangkan jalan yang lurus kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka berada di jalan yang lurus tersebut, dan mematikan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang khusus yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya wali-wali Allah yang mampu mendapatkan ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di atas hidayah agama Islam.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih kaum muslimin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayahnya. Kita meminta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kemuliaan memeluk agama Islam. Kemuliaan untuk selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan untuk selalu beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini haruslah kita syukuri bersama. Agar apa para jemaah sekalian? Agar kita bisa dan terus berada di jalan hidayah yang telah Allah tuntunkan. Tatkala seseorang itu berilmu, tatkala seseorang itu tahu dan mengamalkan dengan ilmunya, insyaallah itu merupakan tanda apa? Tanda istiqamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada beberapa orang, Anda tahu sendiri soal. Ada beberapa orang yang dia sudah kuliah di fakultas ada embel-embel Islam. Semester 1 masih rajin sholat, masih ikut pengajian mungkin, masih membaca Al-Quran. Semester 2 berkurang. Semester 5 sudah tidak sholat lagi. Dan bahkan mencela orang-orang yang sholat. Kenapa masih sholat? Subhanallah, dia masuk universitas Islam. Tetapi ketika dia menginjak semester tinggi sudah menghina orang-orang yang salah, menghina orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Subhanallah, karena Allah tidak memberikan taufik kepada dia, karena dia ingkar dengan ayat-ayat Allah, karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Bahkan dia mendapatkan syubhat-syubhat dari kaum liberal yang mereka mengatakan orang-orang yang sholat itu dimurkai oleh Allah. Mereka membacakan ayat fawailul lil musallin. Iya, celaka orang-orang yang sholat. Celaka. Ngapain antum sholat kalau sholat bisa membuat antum apa? Celaka. Coba teruskan sedikit ayatnya, insya Allah sudah sembuh dari sakitnya. Karena hatinya ada penyakit. Dia disuntikkan virus-virus racun, sehingga hatinya ragu dengan kemuliaan agama Islam, ragu dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh karenanya Nabi SAW di antara doanya yang masyhur, apa kata baginda SAW? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Nabi SAW berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan Nabi SAW berlindung dari doa yang tidak diijabah. Maka para penuntut ilmu, orang-orang yang memburu hidayah Allah, yang ingin istiqamah, jangan lupa berdoa kepada Allah agar akhir kehidupan kita adalah istiqamah dan husnul khatimah. Hidayah ada di tangan Allah. Bisa jadi kita duduk di masjid ini sekarang, tetapi esok hari na'udzubillah ada orang-orang yang
murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berkumpul di masjid Allah ini, sebagaimana kita berdekat-dekatan dengan saudara-saudara kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas agamanya yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati kita hingga kita dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan insyaallah kajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasah. Kita sudah memasuki muqaddimah atau pengantar yang kedua. Kita sebutkan ada 3 pengantar yang lalu, pelajaran yang lalu kita sebutkan ada 3 pengantar. Dari pengantar yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, kita sebutkan pengantar yang pertama apa? Pentingnya mutaba'atur Rasul, pentingnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pentingnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu taala berkata, as-salisatu, yang ketiga dari perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajari 3 perkara tersebut, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga ini merupakan at-talazum, dalil-dalil yang mengharuskan kita melakukan perkara yang ketiga ini. Tatkala kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita melakukan perkara yang ketiga ini. Itu namanya dalilut talazum, al-istidlal bit talazum. Harus bagi kita melakukan perkara yang ketiga ini. Apakah itu? Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan, anna man ata'ar rasul, sesungguhnya orang-orang yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh bagi dia atau haram bagi dia muwalah kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Loyalitas dia, muwalah itu mencintai, al-mawaddah atau al-mahabbah. Dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, atau loyal dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah dari akidah kaum muslimin yang disepakati oleh para ulama, terkhususnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut akidah al-wala wal bara. Yang disebut apa? Al-wala wal bara. Al-wala itu artinya, al-wala itu asal katanya dari al-walayah. Al-walayah artinya apa? Al-mahabbah, kecintaan. Al-mawaddah, kasih sayang. An-nusrah atau pertolongan. Itu yang disebut apa? Al-wala. Al-bara artinya berlepas diri. Al-bara artinya apa? Berlepas diri. Maksudnya apa? Akidah al-wala wal bara ini maksudnya apa sih? Ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti Rasulullah dan taat kepadanya, kita harus, ingat ya, catatan, harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu al-wala wal bara. Maka kita harus dan wajib bagi kita mencintai kaum muslimin, dan harus dan wajib bagi kita membenci orang-orang kufar, orang-orang kafir. Itu konsekuensi dari keimanan yang kita imani.
dari ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita mencintai wali-wali Allah, kaum muslimin, dan kita membenci orang-orang kufar. Itu yang disebut apa? Loyalitas. Dan yang dimaksud mencintai di sini, ingat, mencintai al-mahabbah itu ada dua. Al-mahabbah at-tabi'iyyah wal mahabbah asy-syar'iyyah. Ingat, yang diharuskan untuk kita ketika kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah atau membenci apa yang dibenci oleh Allah adalah apa? Ketika kita mencintai dengan cinta yang syar'i, bukan cinta tabi'i, tabiat. Seorang anak, contohnya, anak ini memeluk agama Islam, tetapi orang tuanya apa? Masih non-muslim atau kafir. Bolehkah anak ini sebagai seorang anak mencintai kedua orang tuanya sebagai seorang ayah? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena cintanya bukan syar'i. Cintanya itu tabi'i. Itu tabiat anak. Anak mencintai apa? Orang tua. Atau apa? Orang tua mencintai anak. Atau kerabat mencintai kerabat yang lain. Tapi yang kita maksud mencintai di sini mencintai yang syar'i, artinya kita suka dengan kekufuran dia, kita suka dengan kesesatan dia, kita suka ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharamkan. Ini yang apa? Yang diharamkan. Maka kita harus loyal dengan agama Allah. Kita harus membenci orang-orang yang tidak apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orangnya. Karena dia kufar berarti kita harus berlepas diri dari mereka seutuhnya. Harus mendolimi mereka, harus tidak adil kepada mereka. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian. I'dilu, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Bukan artinya ketika kita membenci orang-orang kafir, artinya kita tidak berbuat apa? Berbuat adil. Itu beda pembahasan. Kita membenci apa yang mereka lakukan ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, kita sangat membenci perkataan itu. Ketika mereka mengatakan Allah itu tiga dari yang satu, 3 in 1 atau trinitas, kita membenci hal tersebut. Tapi bukan artinya kita berbuat apa? Berbuat zalim. Kita harus adil dengan mereka. Makanya dibedakan antara al-wala wal bara. Ini akidah. Harus kita jaga. Kita membenci orang yang dibenci oleh Allah, ajarannya ataupun orangnya. Dan kita mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, kaum muslimin beserta ajarannya. Bedanya dengan muamalah, bedanya dengan ihsan, ini harus dibedakan. Kalau bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, boleh apa tidak? Apakah ketika kita bermuamalah dengan non-muslim, kita berpartneran dengan mereka, artinya kita mencintai mereka cinta yang syar'i? Iya benda? Enggak. Ini ranahnya muamalah. Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Nasrani. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah bekerja di bawah apa? Di bawah orang Yahudi. Apakah ketika Ali bin Abi Thalib bekerja
sebagai pegawainya orang Yahudi, artinya dia meridhoi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut dari menyebutkan Allah atau berbuat syirik atau tidak beriman kepada Allah. Tidak. Ranah muamalah itu beda dengan akidah. Dan juga al-ihsan, berbuat baik kepada mereka. Kita tidak dilarang berbuat baik kepada saudara-saudara kita non-muslim. Maksudnya saudara di sini bukan saudara seiman ya. Jangan diartikan wah, ini saudara seiman, bukan. Saudara mungkin saudara sebangsa atau saudara setanah air atau yang lainnya. Baik. Teman-teman kita, kalau ada orang-orang, misalkan kita punya teman orang-orang Nasrani. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, mentraktir mereka, atau ketika mereka sakit kita antarkan ke rumah sakit, atau ketika mereka punya hutang kita bantu melunasi hutangnya, apakah kita mualah kepada mereka? Tidak. Lain ceritanya. Bahkan di zaman Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diberikan nasihat oleh Nabi SAW agar selalu memuliakan tetangganya, meskipun tetangganya orang Yahudi atau Nasrani. Meskipun tetangganya orang Yahudi atau orang Nasrani. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mewasiatkan kepada budaknya ambilkan mereka makanan yang kita masak ini, bagikan kepada tetangga orang-orang Yahudi, bagikan kepada tetangga kita orang Yahudi atau orang Nasrani. Sampai budaknya bertanya, orang Yahudi, orang Nasrani dibagi juga? Nah, dibagi juga. Ini beda pembahasan. Baik, maksud kita di dalam akidah, keyakinan kita mencintai apa yang mereka yakini. Kita mencintai apa yang mereka lakukan dalam peribadatan mereka. Itu yang tidak boleh. Karena kita harus membedakan ini. Karena ada orang-orang yang berdalih dengan akidah al-wala wal bara, mengkafirkan siapa? Kaum muslimin, yang mereka bermuamalah dengan orang-orang kufar. Subhanallah. Indonesia berhubungan dengan Amerika, maka Indonesia kafir. Karena apa? Karena ridho dengan orang kafir. Subhanallah. Ini pemikiran yang dangkal sekali. Kalau seperti ini, yang dikafirkan harusnya yang dikafirkan dahulu siapa? Nabi SAW. Karena Nabi SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Aus dan kaum Khazraj yang ada di Madinah. Apakah artinya ketika Nabi SAW ketika melakukan perjanjian tersebut yang kita kenal dengan piagam Madinah, artinya Nabi SAW ridho dengan kekafiran mereka? Tidak. Babnya ini bab ketatanegaraan, bab muamalah, bukan maksudnya bab akidah. Kalau bab akidah kita katakan lakum dinukum waliyadin. Kalau bab muamalah kita harus berbuat adil. Maka yang ketiga ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, kita tidak boleh berloyal atau mencintai cinta yang syar'i kepada orang-orang yang memerangi atau bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak beriman kepada Allah. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita, meskipun orang tua kita, meskipun tetangga kita, meskipun sahabat kita, kita tidak boleh muwala. Kita harus al-wala wal bara. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir yuwadduna, berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, orang-orang yang
berperang dengan Allah, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau keluarga mereka, mereka tidak akan berkasih sayang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka apa? Keras terhadap orang-orang kafir dan saling berrahmat kepada sesama mereka kaum muslimin. Di dalam masalah al-bab al-wala wal bara. Tapi jangan salah paham, al-wala wal bara ini masalah apa? Akidah. Bukan masalah muamalah. Boleh apa enggak? Ada kadang yang bertanya seperti ini. Boleh apa enggak ketika kita naik bis, supirnya itu apa? Orang Kristen. Atau kita naik pesawat ya, pilotnya itu apa? Orang Nasrani. Boleh apa enggak? Apakah kita ridho dia sebagai pemimpin kita? Iya benar. Iya ya, kan sama aja kayak pemilih bupati atau presiden atau yang lain. Apakah artinya ketika kita menjadikan dia supir kita, seandainya dia jadi pilot atau jadi supir, apa artinya? Apakah artinya kita ridho dia menjadi pemimpin kita? Kalau iya, berarti tidak boleh kan? Kalau iya, nah ini babnya beda. Sudah kita katakan bab muamalah atau akidah. Kalau muamalah itu apa? Dibolehkan oleh syariat. Nah, beda ceritanya dengan pemimpin. Beda ceritanya dengan waliul amr. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah yang ramai itu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu apa? La tattakhidhu al-yahuda wan nasara apa? Awliya. Itu lain cerita dengan apa? Dengan sopir atau pilot yang lain. Nah, paham ya? Ini akidah al-wala wal bara. Ini akidah yang penting dan merupakan yang dikatakan oleh ulama usulu al-aqidah. Merupakan usul akidah, bukan cabang. Tapi ini dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Harus ada al-wala wal bara. Tetapi ahlus sunnah di dalam menyikapi al-wala dan al-bara, dia di antara dua golongan. Di antara yang ekstrim atau di antara yang menyepelekan. Yang ekstrim semuanya, baik muamalah, ihsan, akidah dimasukkan semuanya. Tidak boleh. Ini orang-orang khawarij. Ini salah, berlebihan. Ini apa? Ini berlebihan, hulu. Dan di antara juga apa? Orang-orang yang menyepelekan. Kita harus mencintai kaum Nasrani. Subhanallah, tidak boleh. Apakah kita cinta kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak? Allah kita, Tuhan yang kita sembah, dicela sama mereka. Kita cinta sama mereka? Contoh kayak gini, Anda sering contohkan gini. Ada, ini contoh aja ya, jangan dia. Ada orang yang cinta sama pemain sepak bola. Baik, ada orang yang cinta sama pemain sepak bola. Kita kasih contoh siapa? Ronaldo atau Messi ya. Contoh. Terus ada orang yang kasih komentar negatif, kritik, dikritisi Ronaldo kayak gini. Apa respon dia? Marah enggak? Kenapa dia marah? Karena ada yang mencela idola dia. Subhanallah, itu hati yang berbicara. Padahal kita bukan kerabat dekatnya, kita bukan keluarganya, bukan keluarga istri kita. Kenapa kita marah? Karena ada cinta di dalam hati kita. Bisakah ketika ada seseorang yang mengatakan Allah punya anak, atau Allah salah satu dari yang tiga, padahal Allah mengatakan apa? Allah yang
yang esa. Qul huwallahu ahad. Lalu kita cinta kepada dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah. Selalu wasatiyah. Nah, paham ini ya? Dari perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Nah, kita masuk sekarang kepada inti dari kita. Baik, sudah Anda katakan pertemuan yang lalu, dua pengantar yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, 4 hal yang diwajibkan atau 3 hal yang diwajibkan ini, pengantar yang kedua, ini bukan risalah dari usul salasah. Tapi sebagian murid Syekh rahimahullah memasukkannya menjadi usul salasah. Tetapi dua pengantar ini sebenarnya bukan apa? Bukan usul salasah. Karena tidak ada hubungannya. Tetapi dimasukkan oleh murid-murid Syekh rahimahullahu taala karena saking pentingnya perkara ini. Sebelum belajar usulus salasa, kita harus belajar pengantar-pengantarnya dulu. Ada 4 pengantar yang disebutkan di pengantar yang pertama, ada 3 pengantar yang disebutkan di pengantar yang kedua. Dan usul salasah yang sebenarnya dimulai dari kata-katanya Syekh yang ini. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata di sini, "I'lam arsyadaqallahu li ta'atihi." Ini mulai apa? Kitab atau risalah usul salasah. Dari kata-kata apa? I'lam arsyadaqallahu li ta'atihi. Ketahuilah. Maknanya ketahui apa? Belajar. Baik, disuruh belajar kita ya. Arsyadaqallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau petunjuk. Ini doa lagi dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala, semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rusyd, petunjuk. Arsyadaka yang digunakan kata yang digunakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah menunjukkan ar-rusydu itu al-istiqamah. Istiqamah ala tariqil haqq. Itu namanya apa? Ar-rusydu. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Artinya Asy-Syaikh rahimahullah mendoakan orang-orang yang membaca kitab ini, semoga engkau diistiqamahkan di atas petunjuknya, berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu doanya Syekh. Annal hanifiyata, sesungguhnya al-hanifiyah, millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala agama. Naam. Asy-Syaikh rahimahullah berkata, annal hanifiyata, sesungguhnya hanifiyah, millata Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihi salam, an ta'budallah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah, wahdahu, semata-mata engkau beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, ikhlas di dalam agama. Itu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang disebut al-hanifiyah? Yang disebut al-hanifiyah itu apa? Al-millah al-ma'ilah al-syirk. Agama yang yang menjauhi kesyirikan. Hanifiyah itu artinya murni. Hanifiyah itu artinya apa? Murni. Oleh karenanya orang Arab biasanya kalau mengatakan susu murni, al-laban al-hanif, susu murni, tidak ada campur. Baik? Itu apa? Agama Hanifiyah, agama yang suci, yang murni. Murni dari apa? Dari kesyirikan. Yang ada hanyalah apa? Kemurnian tauhid. Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa agamanya Nabi Ibrahim disebut apa? Al-Hanif. Allah sebutkan dia dalam Al-Quran.
Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kita diperintah agar kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif artinya apa? Suci, murni, tidak ada kesyirikan. Baik, kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Lalu, apakah yang disebut kemurnian al-hanifiyah? Agamanya Nabi Ibrahim. Apa yang disebut kemurnian atau al-hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim? Asy-Syaikh rahimahullah berkata, "An ta'budallaha wahdahu." Hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama untuk Allah. Itu agama hanif. Baik, ini muqaddimah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala agar kita perhatian. Sebelum kita membahas masalah 3 hal yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, tentang siapa Allah, siapa Tuhanmu, tentang siapa nabimu atau apa agamamu, Asy-Syaikh mendahulukan pernyataan ini sebagai muqaddimah pengantar untuk kita bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Muhammad SAW semuanya apa? Sama. Agamanya para nabi itu satu. Dinul anbiya wahid. Agamanya para nabi itu satu. Maksudnya satu dalam apa? Dalam syariatnya atau dalam keyakinannya? Dalam keyakinannya. Mereka semuanya para nabi menyeru apa? An ta'budallah mukhlishan lahuddin. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah ikhlas dalam peribadatan. Itu apa? Itu agamanya para nabi. Meskipun syariatnya macam-macam. Puasanya Nabi Daud, salatnya Nabi Zakaria berbeda dengan salatnya apa? Nabi Muhammad SAW. Mungkin di dalam syariat mungkin ada yang berbeda. Kita ketahui bersama, orang-orang Yahudi diharamkan bagi mereka untuk mereka apa? Mendekati istri-istri mereka ketika haid. Baik, ketika haid tidak boleh berjima dengan istri mereka. Bahkan lebih ketat lagi, tidak boleh duduk bersama mereka satu kursi. Tidak boleh makan berdua dengan istrinya. Jadi bekasnya itu tidak boleh bareng. Itu agamanya orang-orang Yahudi. Orang Nasrani sebaliknya. Orang Nasrani apa? Sebaliknya. Mereka dihalalkan semua. Baik waktu ketika haid boleh berjima dengan istrinya. Itu orang-orang Nasrani. Orang-orang Islam di tengah-tengah. Ketika istri kita lagi haid atau datang bulan, maka diharamkan untuk kita apa? Berjima dengan istri-istri kita. Baik. Kalau duduk boleh enggak? Tidur bareng boleh. Berbeda dengan agama kaum Yahudi. Nah, mungkin syariatnya berbeda, tetapi keyakinannya sama. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, ikhlas di dalam peribadatannya. Nah, apa itu ibadah? Sudah kita sebutkan ya, ibadah apa? Ibadah apa? Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik dalam perkataan atau perbuatan, yang zahir atau yang batin, itu namanya apa? Ibadah. Baik. Di dalam beribadah kita tidak boleh mensyirikan Allah. Ibadah. Baik. Ibadah artinya semua pekerjaan yang kita lakukan, baik itu perkataan atau perbuatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu zahir ataupun batin, itu yang disebut apa? Ibadah. Baik, sekarang doa itu ibadah apa enggak? Ibadah. Berarti, dan Nabi SAW menyebutkan sendiri, ad-doa huwal ibadah. Doa itu sendiri apa? Ibadah.
Berarti ketika kita berdoa, boleh enggak kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Boleh apa enggak? Doa artinya apa sih? Meminta. Boleh enggak kita meminta kepada selain Allah? Merupakan apa? Kekhususan Allah. Nah, ahsan. Baik, dikasih catatan sama ulama. Doa alladzi la yaqdiru alaihi illallah. Permintaan yang hanya Allah yang mampu. Kalau kita minta tolong dong ambilkan tisu. Boleh apa enggak minta tolong orang lain? Boleh. Ini kan masalah apa? Masalah bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi yang dimaksud doa di sini apa? Doa yang hanya Allah yang mampu mengabulkan. Seperti contohnya meminta kesembuhan, atau meminta rezeki, atau meminta apa? Umur panjang, atau yang lainnya. Baik? Maka ini tidak boleh diminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memalingkan hal ini kepada selain Allah, maka ini disebut apa? Kesyirikan. Kita keluar dari agama yang hanif, yang murni tadi, kepada agama yang syirik. Nah, paham ya? Baik. Kita meminta itu ada ketergantungan dengan hati kita, keyakinan. Orang ketika datang ke dokter berobat, syirik apa tidak? Tidak, jelas ya, karena itu cuma sebab. Tetapi kalau ada orang yang meyakini obat itu yang menyembuhkan, gimana? Bisa jadi syirik. Bisa jadi apa? Jadi syirik. Kenapa? Karena ada keyakinan. Keyakinan kita yang menyembuhkan itu Allah. Sebabnya macam-macam. Bisa dengan obat, bisa dengan sedekah, bisa dengan ini atau yang lain. Baik, ini sudah adzan apa belum? Adzan dulu ya. Ini kebablasan. Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan ya. Doa ini merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita palingkan doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan barusan yang kita sebutkan doa itu ada dua macam. Ada doa yang kalau kita minta kepada manusia yang lain, mereka mampu untuk melakukan. Ada doa yang ini merupakan kekhususan Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya orang yang dimintai permintaan ini yang mampu dilakukan, syaratnya harus dua. Dia masih hidup dan dia hadir. Dia masih hidup apa? Dan dia hadir. Ketika Anda berkata, minta tolong ambilkan tisu, orangnya harus ada di sini. Kalau Anda katakan minta tolong ambilkan tisu atau minta tolong perbaiki genteng, orangnya ada di Bondowoso, itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau Anda yakini seperti itu, artinya Anda yakini dia mengetahui ilmu ghaib. Baik, maka harus disyaratkan, harus hidup dan harus hadir. Maka jangan salah paham di sini masalah doa. Baik, akan tetapi untuk perkara yang khusus Allah atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah, maka kita tidak boleh membalikkannya kepada selain Allah. Baik, juga sembelihan contohnya. Sembelihan itu ibadah mana? Kenapa ibadah? Apa dalilnya? Baik. Allah tetapkan ya di Al-Quran, inna salati wa nusuki. Itu khobar. Khobar itu perintah bukan? Kabar itu perintah bukan? Asalnya bukan. Tetapi Allah tetapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ditetapkan perkara-perkara ini untuk Allah. Contohnya juga apa? Fasalli li rabbika wanhar. Artinya kalau diperintah perkara ini artinya Allah sukai dan Allah ridha kepada perkara ini. Artinya perkara itu ibadah. Ketika kita palingkan menyembelih kepada penghuni gunung, menyembelih kepada ratu lautan, menyembelih kepada penghuni hutan, boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena itu masuk di ranah ibadah. Kalau ada yang mengatakan ini hanya adat, Ana sudah bilang ya, mungkin kapan hari Ana udah bilang, kalau ada orang ini cuma adat, oke, adat ya. Kalau adat, wah biasa adat, biasa aja. Boleh ada antum nyembelih kambing hari ini? Ya boleh, cuma mau makan aja. Adat, oke, baik. Ada orang pindahan rumah atau bangun rumah baru, habis itu nyembelih ayam yang hitam, bulunya hitam, semuanya hitam nih, atau kambing atau yang lain. Ada orang yang seperti ini. Untuk apa? Ya untuk makan, untuk sedekah sama orang. Baik, sebentar dulu. Boleh ndak ayam ini diganti ke kambing? Boleh apa ndak? Jangan, nanti apa? Diganggu. Keyakinannya beda. Ada sesuatu yang mereka takuti. Dan takut itu termasuk ibadah. Bukan kita permasalahkan yang lain, ketakutanmu. Orang lewat di di tempat-tempat gelap harus apa? Klakson. Atau harus permisi katanya orangnya. Permisi mbah, permisi ini. Kenapa? Takut dibuat apa? Celaka. Siapa yang mencelakakan? Siapa yang bisa membuat celaka orang itu? Siapa yang bisa menyelamatkan orang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita palingkan kepada mereka? Sama dengan orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mereka melewati melewati lembah, insya Allah kita akan datang ya pembahasan itu. Ketika mereka melewati lembah, mereka katakan apa? A'udzu bisayyidi hadzal wadi.
Aku berlindung kepada bos yang punya lembah ini. Isti'adzahnya mereka kepada apa? Kepada penghuni hutan, penghuni lembah. Dan ini merupakan apa? Ibadah. Dan tidak boleh. Itu merupakan apa? Kesyirikan. Maka dalam pembahasan ibadah, hanya ibadah itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Asy-Syaikh rahimahullah berkata di sini, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan karena hal tersebut, hal apa ini? Untuk beribadah kepada Allah, ikhlas dalam peribadatan kepadanya, Allah perintahkan semua manusia. Allah perintahkan semua manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah ciptakan makhluk itu karena sebab ini. Sebab tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun. Ingat, kalau kata-kata ibadah di dalam Al-Quran itu biasanya ditafsirkan oleh para ulama yuwahhidun, bertauhid kepada Allah. Ibadah artinya mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi tauhid. Dan perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah, yang paling penting yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Maksudnya apa tadi? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan perkara yang paling dilarang oleh Allah, yang paling besar dosanya itu syirik. Yaitu apa? Menyeru selain Allah atau menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah syirikan Allah dengan sesuatu. La tusyriku itu nafi, melarang ya, atau nahi, tidak boleh. Syai'an itu umum, artinya yang dilarang, yang disekutukan dengan sesuatu apapun, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu wali, baik pepohonan, baik tumbuh-tumbuhan, semuanya dilarang. Allah disekutukan dengannya. Baik, maka kewajiban untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban yang paling besar. Dan perkara yang seharusnya kita khawatirkan, yang paling kita khawatirkan itu kesyirikan, menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, dan bahkan tauhid ini adalah apa? Perkara yang paling awal diperintahkan oleh Allah. Benar apa enggak? Kalau kita masuk Islam, perintah awalnya apa? Tauhid dulu. Harus syahadat. Perintah paling akhir tauhid, apa yang lain? Tauhid. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya tauhid ini awal perintah dari Allah dan akhir perintah darinya. Tauhid adalah perintah yang paling penting di awalnya dan yang paling penting di akhirnya. Barang siapa yang masuk Islam dengan mentauhidkan Allah, bersyahadat kepadanya, maka yajubbu ma qablahu, dihapus seluruh dosanya. Dan barang siapa yang akhir katanya dengan tauhid Allah, mengatakan la ilaha illallah, maka dia dipastikan masuk surga. Baik, maka tauhid ini adalah perkara yang paling penting di awalnya dan perkara yang paling penting di akhirnya. Maka untuk kita, untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, mentauhidkan hati kita, mentauhidkan lisan kita, mentauhidkan jasad jasmani kita, hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu bermacam-macam ya. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati,
Ada ibadah qauliyah, ibadah lisan, ada ibadah jasadiyah, ibadah jasad, ada ibadah maliyah, ada ibadah apa? Harta. Semua ibadah ini kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu syarat diterimanya ibadah itu apa? Harus ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Itu yang kita pahami bersama. Nah, yang pertama harus ikhlas. Kalau ada kesyirikan yang masuk di dalam ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah, baik syirik kecil atau syirik besar. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW di dalam ibadah kita, ibadah itu apa? Ditolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, dia tertolak. Maka penting tauhid ini dan harus kita ingatkan. Karena ada sebagian, kalau kita bahas kitab tauhid, sebagian ada yang berkata umat Islam tidak akan dimasuki di dalamnya kesyirikan. Tidak ada di jantung umat Islam itu kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Dan karena Nabi SAW bersabda apa? Bukanlah yang paling aku takutkan kalian menjadi syirik, menyekutukan Allah. Bukan itu yang paling aku takutkan. Berarti apa? Syirik tidak ada. Syirik apa? Tidak ada. Tetapi sebagian kita lupa bahwasanya Nabi SAW memberikan khabar yang pasti benar. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti model agama orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sedikit demi sedikit. Lalu lebih banyak lagi yang ditiru, sampai lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang dab yang kecil dan sempit, kita akan masuk juga. Masuk perkara akidah bukan? Masuk. Perkara ibadah masuk kepada? Masuk. Sebagaimana orang kaum Yahudi, kaum Nasrani berbuat kesyirikan, mungkin bisa jadi umat ini juga berbuat kesyirikan. Tetapi Allah jamin benar. Ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, ta'ifatun min ummati, ada segolongan umat Nabi, zahirina 'alal haqq, mereka berada di atas kebenaran. Memang benar agama Islam ini dijaga melalui apa? Melalui pelajaran tauhid ini. Ini menjaga agama kita. Agama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah. Agama yang hanya menyembah Rabbul Alamin, bukan menyembah sapi, bukan menyembah api, bukan menyembah matahari, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jaga. Ini yang harus kita selalu jaga. Ini yang harus selalu tanamkan di dalam hati kita. Tauhid kepada Allah, keimanan kepada Allah. Jangan berbuat kesyirikan. Jangan berbuat kesyirikan yang besar atau yang kecil. Jangan melalaikan perintah Allah. Ini yang harus kita selalu tegakkan, agar kita selamat dari fitnah-fitnah, agar kita selamat dari berbuat kesyirikan kepada Allah. Hadza ma aqulu lakum. Mungkin cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Kita masuk kepada masalah yang pertama. Idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apa tiga landasan yang harus diketahui oleh manusia? Baik. Yang pertama apa? Harus kenal Allah, harus kenal Nabi, dan harus kenal agama Islam. Baik, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Hadza ma aqulu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.